Ada beberapa orang pejabat yang saya undang kemarin tuh, kebanyakan alumni dari santri. Oh iya? Iya, pesantren semua. Penting juga ini pertanyaannya, kalau saya setuju dengan pendapat ini kalau digiring, ini lebih menguntungkan mereka. Saya pendapat Bang, seolah-olah kita ini menjadi agen. Betul. Nah, di situ kita memberikan pemahaman ke orang-orang tua, termasuk ke anak-anak gitu, terkait bahayanya media-media mainstream itu. Selamat datang di dunia nyata, karena ini bukan mimpi. Bang Raihan! Pemirsa podcast Riau Televisi dimanapun Anda berada, hari ini kami kedatangan tamu yang cukup spesial, yaitu salah seorang tokoh pemuda, kalau bisa kita bilang, di Provinsi Riau. Gimana kabarnya Bang Raihan? Alhamdulillah sehat Bang Heru. Aktivitasnya sekarang lagi sibuk ngapain nih Bang? Kalau sehari-hari saya selaku komisioner di KPID Provinsi Riau, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau. Ya, yang pokok itulah kira-kira. Komisioner, kalau boleh kita tahu sedikit, itu tupoksinya lebih kemana tuh Bang? Saya lebih kebetulan di pengawasan isi siaran. Kebetulan di KPID itu saya selaku koordinator bidang pengawasan isi siaran. Jadi sehari-harinya itu nongkrongin TV dan juga radio, mendengar radio. Kira-kira ada enggak kesalahan-kesalahan sehingga kita dan staf-staf itu dari pagi sampai sore itu betul-betul mengawasi isi siaran televisi itu kira-kira ada enggak yang menyalahi aturan P3SPS. Oke, artinya kita lebih ke kontrol Bang ya terhadap konten tayangan yang disampaikan oleh TV dan radio tadi. Nah, selama ini Bang yang Abang lihat untuk di Provinsi Riau sendiri, sudah ada enggak kita sampai tegur keras dalam konten penyiaran mereka ini Bang? Ya, alhamdulillah kalau saya baru masuk 2 tahun ya, menjelang 2 tahun di KPID. Selama hampir 2 tahun ini alhamdulillah untuk TV-TV lokal sendiri tidak ada masalah yang terlalu krusial. Berbeda memang dengan TV-TV nasional. Ada beberapa TV-TV nasional itu yang memang menyalahi aturan, khususnya terkait masalah SSJ ataupun tayangan lokal yang diwajibkan kepada mereka itu 10%. Nah, itu mungkin yang agak bermasalah. Tapi kalau untuk lokal, karena kita juga sudah sering berkoordinasi, sering bertemu juga, ya alhamdulillah aturan-aturan yang ada di P3SPS itu sampai detik ini masih ditaati. Artinya lembaga penyiaran yang ada di Riau ini cukup baik lah Bang ya? Cukup baik, patuh lah ya? Penilaian kita alhamdulillah baik. Oke, Bang, sebelum kita bicara banyak soal KPID nih Bang, mungkin para penonton pengen tahu juga kiprah Bang Raihan itu sebagai salah satu tokoh pemuda yang ada di Provinsi Riau ini. Nah, kalau orang melihat Abang sekarang, enak, masih muda, terus berkarya, dan memiliki jabatan yang cukup strategis di tingkat Provinsi Riau. Ini kan suatu pencapaian yang tidak semua orang bisa sampai ke titik ini. Namun kan banyak kisah di balik pencapaian ini. Mungkin orang melihatnya Bang Raihan sekarang, wah Bang Raihan salah satu tokoh nih, enak nih. Tapi orang kan tidak tahu Bang, sudah seperti apa perjuangan yang Bang lalui, sudah bagaimana mungkin banyak-banyaknya liku-liku yang Bang lewati dalam tahap ini. Mungkin bisa kita flashback atau review ke belakang, Bang Raihan ini berasal dari mana, mulai pendidikan di mana, dan apa-apa saja yang sudah Abang perbuat dalam karir Abang bisa sampai ke titik ini Bang? Ya. Mungkin saya itu lebih banyak di tempat di pesantren ya. Oh, santri ya? Di pesantren. Jadi ya santri saya. Santri. Saya 6 tahun di pesantren Darul Hikmah. Di Pekanbaru juga ya, di Pekanbaru. Jadi selama 6 tahun itu memang kita dididik terkait kemandirian, kedisiplinan, ya, termasuk juga kepemimpinan. Jadi kita di sana itu memang sudah ada pemilihan-pemilihan, misalnya bukan hanya ketua kelas,
Kalau di luar ada OSIS, benar ya. Kalau kita di sana OSDH. Pemilihan itu sama seperti pemilihan presiden. Ada bilik suara, ada kampanye-kampanye juga, ada penyampaian visi dan misi juga. Jadi memang kita sudah diajarkan mulai dari tamat SD itu, jadi di bangku sanawiyah, aliyah, ataupun di SMP, SMA ya kalau di luar gitu ya. Kita tuh sudah diajarkan itu semua. Nyuci sendiri, ya, nyetrika sendiri, makan juga apa yang disediakan itulah yang kita makan. Jadi memang sudah dari selesai SD sampai 6 tahun di pesantren itu betul-betul mandiri dan kita dapatkan banyak hal di situ dari para kiai ya, ustadz-ustadz juga, ustazah, dan itulah yang saya bawa di luar. Nah begitu di luar saya juga bergabung di berbagai organisasi, ada KNPI, Karang Taruna, termasuk juga Ormas Nahdlatul Ulama. Jadi Ansor, Ibnu dan lain sebagainya. Nah bicara soal pesantren tadi Bang, ini cukup menarik karena mungkin kebetulan saya juga punya basic di pesantren 3 tahun tapi Bang nggak sampai 6 tahun. 3 tahun, saya di Aroyan dulu Bang. Abang dari Hikmah ya, tetanggaan. Dan beberapa orang gurunya dari Hikmah itu juga sempat mengajar juga di Aroyan begitu. Seperti Ustaz Harun dan lain sebagainya. Kenal beliau. Itu Ustaz senior. Ustaz Harun ya kan, ada Bu Afrida, Ustaz Afrida dan sebagainya gitu. Nah kita yang santri ini kan paham. Di dunia pesantren itu kan memang kedisiplinan menjadi yang paling utama. Di sana kalau bisa dibilang punishment ataupun hukuman memang berlaku secara tegas. Yang salah memang dihukum, yang benar diberi reward gitu. Banyak suka duka dan liku-liku yang kita alami di sana. Mungkin apa pengalaman yang paling abang ingat semenjak abang menjadi seorang santri ini? Kalau di pesantren itu ya, saya jujur aja ya, saya sampaikan ada tradisi di sana kalau berbuat kesalahan itu nanti dibotak. Benar. Saya kalau tidak salah dihitung-hitung ada 5 kali saya dibotak itu. Selama jadi santri. Selama jadi santri itu. Ya macam-macam lah kesalahannya. Saya mungkin tidak nyebut di sini nanti. Saya takut kalau saya sebutkan di sini ditiru kan sama adik-adik kita. Tapi setidaknya begini, mudah-mudahan ini yang diambil yang baik-baiknya saja. Oke sih. Terus gimana Bang? Apa yang paling abang ingat di sana Bang? Kalau yang ini yang baik atau yang? Nggak apa-apa. Apa aja bebas gitu. Kalau di pesantren itu ya persoalannya kalau di awal itu jauh dari orang tua ya. Jauh dari orang tua. Sebenarnya masih di kota yang sama, tapi di awal itu saya ingat betul, bukan hanya saya merasakan gitu, tapi banyak santri itu lagi sholat menangis. Di awal-awal ya? Di awal-awal, ini di awal-awal ya. Sholat itu menangis. Saya juga lihat kanan kiri teman-teman saya itu menangis. Nah, saya mikirkan dulu itu yang nangis ini saking khusyuknya dia sholat. Ternyata ini bukan khusyuk sholatnya gitu. Dia memikirkan orang tuanya, dia kangen sama orang tuanya, sehingga dia menangis gitu. Nah itulah suka duka lah di awal-awal kita dulu. Tapi itu perjalanannya hanya kurang lebih 6 bulan. Setelah itu kita lewati, alhamdulillah kita enjoy saja. Kita sudah terbiasa di sini. Ya. Karena kan di awal di rumah kan kita makan sudah disiapkan. Baju dicuci, kan begitu. Begitu di pondok kita harus nyetrika sendiri. Oke, ada anggapan ini kita disclaimer dulu, tidak semua, hanya beberapa orang daripada masyarakat menganggap bahwasanya pendidikan pesantren ini pendidikan kelas 2. Pendidikan yang dipandang sekarang lebih bermutu adalah pendidikan formal yang kesannya sekolah elit dan lain sebagainya. Pesantren ini dianggap sedikit lebih kuno jika dibandingkan dengan pendidikan yang saat ini tengah berkembang begitu. Nah faktanya sudah beberapa orang pejabat di ASN Undang Kemarin itu kebanyakan alumni dari santri. Iya, pesantren semua. Ada yang dari Darul Hikmah, dari Jawa pun ada. Ternyata basic mereka itu pesantren sendiri gitu. Nah abang melihat fenomena ini bagaimana? Apakah memang di era yang serba digitalisasi ini janganlah masuk anak ke pesantren, nanti dia kurang berkembang. Di pesantren kita sedikit ditekan tuh Bang. Nonton dibatasi, informasi dibatasi, dan tidak sebebas yang di luar. Nah, bagaimana Bang menyikapi fenomena ini Bang? Jadi begini, sebenarnya kan banyak asumsi di luar itu kalau anak-anak itu nggak pinter bahasa Inggris nggak keren. Betul. Misalkan. Betul. Tapi jangan salah, kita juga sebenarnya di pesantren luar biasa sekali. Benar. Terkait bahasa gitu. Bahkan saya dulu di pesantren itu ada hari-harinya. 1 minggu ini wajib berbahasa Inggris. 1 minggu ke depan itu wajib berbahasa Arab. Begitu selang-seling seterusnya. Ketika ketahuan, nah ini mohon maaf, saya bukan sara ini ya. Kebetulan kan di pesantren saya banyak
dari Kampar. Benar. Nah, teman-teman orang Oco nih, ini yang susah kadang gitu kan. Begitu dilihat di kamar, ternyata lagi asik berbahasa Oco di situ. Benar. Nah, yang begitu sudah, itu dihukum. Bang, ada yang aneh Bang. Kalau kami dulu Senin bahasa Inggris, Selasa bahasa Arab, Rabu bahasa Inggris, seling. Di hari Jumat kami bahasa Indonesia gitu. Nah, misalnya nih, kita berdua nih, Bang Rayhan sama aku lagi ngobrol di mana gitu. Nggak ada orang siapapun di situ. Kita ngobrol bahasa daerah. Dan anehnya, subuh besok ketahuan. Bisa kan? Bisa ketahuan kan? Ini gimana nih Bang? Ini yang sampai sekarang masih jadi tanda tanya ini. Nah, jadi mungkin ini turunan dari ilmu intelijen mungkin itu. Bisa jadi. Oh, iya. Jadi kalau kita di pesantren itu namanya jasus. Nah, mata-mata ya. Dan kita nggak tahu siapa yang dari mata-mata ini kita nggak tahu. Kadang apakah dia di belakang lemari, betul, di bawah ranjang, entah kita nggak tahu. kantin. Sementara kita santai aja ngobrol di kamar, kita tahunya di kamar nggak ada orang lagi selain kita. Betul. Ternyata di bawah ranjang ada orang. Iya. Ini mungkin jasus tadi itu, Pak. Saya paling sering kena di situ, Pak. Benar. Paling sering kena di situ. Dan ketika subuh nanti diumumkan, Heru, kata-kata yang diucapkan ini pada pukul sekian, lokasinya di sini. Ini yang menjadi pertanyaan besar, betul. Jadi Bang Heru masuk kategori yang nakal berarti ya? Iya, sedikit bandel lah begitu. Sedikit bandel lah begitu. Oke Bang, menarik. Nah, di pesantren itu sendiri kan kita dipisah itu, Bang. Ya. Yang laki-laki dengan laki-laki, yang perempuan dengan perempuan, sesuai dengan aturan syariat Islam. Di sana berlaku aturan-aturan, berlaku kedisiplinan yang cukup ketat. Kita diasramakan dan lain sebagainya. Ini kalau kita sedikit menyikapi isu yang ada di sekarang ini, kebetulan Abang ketua alumni juga Bang ya, ketua alumni Pondok Pesantren Darul Hikmah. Sedikit aku minta tanggapan Abang terkait isu yang lagi marak sekarang, yaitu isu yang LGBT, khususnya di Kota Pekanbaru. Kita sampai menjadi sorotan nasional, dan parahnya lagi ini berkembang di kalangan pelajar. Sementara di pesantren tadi itu ya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Akibatnya apa? Akan muncul pandangan skeptis dari masyarakat. Jangan-jangan apakah ini bisa menjadi pemicu dan lain sebagainya. Nah, Abang sendiri melihat bagaimana? Ya, jadi memang isu-isu seperti itu, saya sendiri sebenarnya menanggapi isu LGBT ini biasa saja. Kita tidak boleh melihat isu ini seperti terkejut. Betul. Karena dulu selama kita hidup ini sudah berapa kali isu itu viral. Betul. Nah, di saat viral itu orang semua seperti menghakimi pelaku-pelaku LGBT ini gitu. Sebenarnya tidak boleh seperti itu. Kita di pesantren juga sebenarnya diajarkan dalam agama itu jelas. Kalau kita punya ilmu pengetahuan, tapi kita tidak punya agama, kita tidak punya adab, itu juga tidak benar. Betul. Nah, ada hal yang lengkap di pesantren itu. Artinya ilmu umum maupun ilmu agama itu betul-betul beriringan ya. Beriringan. Gitu. Jadi 50-50 lah kira-kira gitu. Terkait pandangan orang, di pesantren itu kan laki-laki sama laki-laki, gitu kan. Betul. Perempuan sama perempuan. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau seandainya laki-laki sama perempuan? Lebih kacau lagi. Kan lebih bahaya lagi kan begitu. Benar. Nah, cuma kalaupun itu ada terjadi, baik itu di sekolah umum ataupun di pesantren, kita tidak bisa menyalahkan pesantrennya atau menyalahkan sekolah. Ini oknum. Betul. Tinggal bagaimana pihak pesantren ataupun pihak sekolah. Saya tahu juga memang di Pekanbaru akhir-akhir ini setiap kita baca-baca berita itu memang baik lokal maupun nasional ini terkait LGBT semua. Nah, yang perlu kita pahami di sini adalah tidak harus kita itu selalu menyalahkan pelaku-pelaku LGBT ini, tapi pemerintah khususnya aparat kepolisian ya lebih khusus bagaimana caranya mengejar yang mengendorse ini. Sponsornya siapa? Dananya dari mana? Betul. Karena ini tidak rahasia umum. Ketika mereka melaksanakan kegiatan-kegiatan dimanapun, orang kan nggak curiga. Toh laki-laki sama laki-laki kan. Iya. Tapi ternyata di dalam perkumpulan ada udang di balik bawah. Ada udang di balik bawah di situ. Oke. Nah, dalam suasana seperti ini orang terkejut semua. DPR RI misalkan ya begitu. Ini sudah semua itu ingin merubah undang-undang, merevisi undang-undang. Tapi begitu ini senyap, ya senyap juga undang-undangnya. Atau digiring nggak isu ini Bang? Menurut Bang? Gimana? Isu ini digiring atau gimana? Nah, ini
penting juga ini pertanyaannya. Kalau saya setuju dengan pendapat ini, kalau digiring, ini lebih menguntungkan mereka. Saya sependapat, Bang. Seolah-olah kita ini menjadi agen. Betul. Yang memang mengiklankan keberadaan mereka. Kalau saya lebih senang, biarlah ini menjadi tugasnya Badan Intelijen, menjadi tugasnya kepolisian, secara diam-diam, tapi itu di bawah dasarnya ya memang harus diberangus semua. Oke. Saya sempat baca beberapa artikel dan juga melihat pendapat-pendapat para tokoh terkait kasus yang ada di Pekanbaru ini, Bang. Ada yang beranggapan salah satu hal yang bisa membentengi kasus LGBT adalah pendekatan keagamaan. Nah, Abang sebagai ketua alumni Pondok Pesantren Darul Hikmah sendiri, bagaimana menyikapi hal ini? Apakah memang besar sekali peran agama ini terhadap hal-hal yang begini atau bagaimana? Ya kita lihat sejarahnya. Dulu kan LGBT ini atau kita sebut dulu dengan Lut ya, homoseksual. Itu di zaman Nabi Lut. Itu kan memang sebelum adanya ajaran agama ya. Khususnya kita berbicara dalam konteks agama Islam. Nah saat itu belum ada penerangan gitu. Tapi begitu Rasul itu diutus, Al-Quran turun, dan di dalam Al-Quran juga jelas, dalil-dalilnya semua jelas, apa hukuman bagi mereka. Ya, dari artikel juga saya sering baca itu bahkan beberapa ulama menyampaikan itu bagi yang belum menikah, melakukan perbuatan LGBT itu dicambuk. Dan setelah apabila dia sudah menikah, lalu melakukan LGBT itu dibunuh. Begitu kerasnya Islam terhadap LGBT. Jadi tidak mungkin kalau Islam itu mendukung LGBT ini, tapi bukan berarti agama lain juga mendukung LGBT. Betul. Tidak seperti karena ini secara sosial dampaknya buruk. Dampaknya itu buruk sekali. Artinya kita tidak perlu membawa agama-agama manapun, secara sosial ini sudah berdampak buruk terhadap kehidupan. Betul. Jadi memang artinya peran agama sangat dibutuhkan, Bang. Betul. Jadi peran agama ini, ustadz-ustadz, termasuk juga MUI, kita juga kemarin koordinasi ya. MUI, kebetulan kita juga berkunjung ke MUI. Ya mereka itu ingin mengajak turun bareng ya ke masyarakat itu, mengajak pemerintah juga bagaimana mengedukasi sekolah-sekolah dan juga para orang tua. Nah ini sudah dilakukan sekarang pemerintah, baik itu pemerintah kota sekarang saya dengar mengumpulkan kepala-kepala sekolah, mulai dari SD, PAUD, termasuk juga SMP, itu dikumpulkan untuk bisa mengawasi siswa-siswanya. Orang tuanya juga kalau bisa dikumpulkan, diberikan penjelasan bahwa anak-anak ini harus didampingi. Jadi saya begini ya, mohon maaf, bukan saya menggiring tidak, tapi anak-anak kalau saya menyarankan, ini kalau saya pendapat pribadi lah ya, disarankan kalaupun anak-anak ini ingin menonton atau menyaksikan sesuatu, diarahkan saja menonton televisi, begitu. Bukan diarahkan, nih handphone silakan lihat di situ. Kalau bisa dijauhkan anak-anak ini dari gadget, kecuali kebutuhannya itu untuk kebutuhan yang positif, untuk pendidikan, menyelesaikan tugas, kan begitu ya. Tapi kalau sehari-harinya, kalau bisa itu dijauhkan, ya diarahkan saja menonton televisi. Karena televisi ini jelas ada aturan-aturan yang mengikat di situ, ada pengawasnya di situ. Tapi ketika kita berbicara media mainstream, YouTube, TikTok, bisa dikontrol itu lagi. tidak ada yang mengontrol, tidak ada yang mengawasi secara spesifik. Ini yang jadi masalah. Secara tupoksi Abang kan komisioner KPID, sudah melakukan hal ini belum ke sekolah-sekolah atau pendidikan ini ke anak-anak? Betul, kita kan ada program literasi media, baik itu di kampus maupun di sekolah-sekolah. Kebetulan sebelum saya ke sini pagi ini tadi dari pagi sampai siang saya di Kulim. Makanya jadwalnya kita ubah ya? Betul. Kita janjikan jam 9. Iya, saya nggak bisa pagi karena jadwal saya mengisi literasi penyiaran untuk anak-anak SD beserta orang-orang tuanya. Jadi tadi pagi saya di Kulim itu di Madrasah Ibtidaiyah Amanah namanya. Ada ratusan orang tua dan anak-anak siswa-siswa Madrasah Ibtidaiyah. Itu kan selevel dengan SD. Nah, di situ kita memberikan pemahaman ke orang-orang tua, termasuk ke anak-anak gitu, terkait bahayanya media-media mainstream itu. Ada hal paradok yang ingin saya diskusikan dengan Abang terkait fenomena ini, Bang.
di satu sisi ketika kita mengekspos ini, kita memfollow up ini akan menjadi sesuatu yang wah. Khususnya bagi anak-anak itu kan punya kecenderungan psikologis penasaran yang cukup tinggi terhadap hal yang baru. Betul. Tetapi ketika kita tidak mengekspos ini, ketika kita tidak melakukan pembinaan terhadap ini, kita lakukan pembiaran, ini juga suatu yang kacau gitu. Betul. Nah, paradok ini bagaimana Bang menyikapinya? Harus ada kesepahaman dulu, kesepahaman bersama antara pemerintah, MUI dan badan-badan tertentu, termasuk juga aparatur keamanan ya. Ada BIN, ada kepolisian. Ini sebenarnya harus duduk bersama. Bagaimana kira-kira cara untuk menangani persoalan ini tanpa harus diekspos dulu. Karena kalau diekspos bagaimana caranya, itu di situ tadi. Yang mengendorse ini tahu, ya mereka akan mengantisipasi kan begitu. Nah, kita juga mengajak teman-teman media agar janganlah terlalu mengekspos ataupun mengeksplor kegiatan-kegiatan mereka, persoalan-persoalan. Karena begini, contoh nih, yang akhir-akhir ini terjadi. Memang tidak secara umum masyarakat itu tahu SD mana, betul. SMA mana, benar. Pesantren mana. Tapi ketika nanti tersebar di mana-mana, ini SD sekian, ya kan, pesantren mana gitu kan, atau SMA mana begitu, SMA sekian gitu. Nah ini kan membuat aib ya bagi SMA itu. Padahal ini sebenarnya bukan kesalahan dari SMA itu. Hanya oknum gitu. Oknum di sini. Benar. Ini yang harus dikejar. Dari mana asal usulnya? Itulah pentingnya duduk bersama antara pemerintah dan seluruh stakeholder lah. Ulama-ulama juga di sini. Jangan seperti yang saya sampaikan tadi, terkejut begitu, setelah itu nanti senyap lagi gitu. Ini harus didudukkan betul aturannya seperti apa. Bila perlu ada perda khusus. Karena Riau ini memang kategorinya bersama ini sama dengan Kepri. Bahkan konon katanya ini berasal dari Batam. Singapura, Batam, kemudian Pekanbaru. Begitu. Oke, Bang, itu kopi silakan minum, Bang. Sambil kopi kita, Bang. Jadi gini, Bang. Di satu sisi memang kasus ini kan memang sebenarnya ini kan kasus yang sudah lama, kasus tua. Dari zaman Nabi pun sudah ada gitu fenomena LGBT ini. Nah, isu ini kan berkembang di akhir-akhir ini karena adanya perkembangan teknologi yang cukup marak sehingga informasi ini tersebarnya pun cukup pesat begitu. Nah, kalau kita bicara soal peran orang tua ataupun peran keluarga sendiri dalam benteng awal bagaimana? Ini yang paling utama sebenarnya. Yang paling tahu siapa anak harusnya orang tua, bukan orang lain, bukan tetangga, tapi adalah orang tua. Mulai dia tidur, bangun, aktivitas semua itu. Ketika orang tua bisa mengawasi, memang tidak mungkin ya mengawasi itu 24 jam. Ketika di sekolah orang tua kan juga tidak ikut. Cuma ketika dia berada bersama orang tuanya itu tentu menjadi tugas orang tua. Ketika dia berada di sekolah itu menjadi tugasnya para guru. Benar, pendidiknya. Jadi dua hal ini yang sebenarnya paling penting dan saya berharap ada kurikulum khusus di dunia pendidikan kita mulai dari SD yang memberikan edukasi terkait masalah LGBT ini. Nah, saya juga selaku ketua umum alumni pesantren Darul Hikmah juga menghimbau itu, meminta kepada pemerintah agar ke depan dibuatkan kurikulum khususnya, agar adik-adik kita ini, anak-anak kita mulai dari bangku SD bahkan bila perlu TK itu sudah diberikan edukasi terkait masalah LGBT. Bahayanya yang paling penting. Betul. Ketika dia sudah tahu bahayanya dan ini adalah aib, ini adalah penyakit, ini adalah kelainan. Kalau itu yang sudah ada di dalam pikirannya dari kecil, insya Allah itu akan terbawa terusnya sampai dia besar. Sehingga kalau dari kecil dia sudah tertanamkan di pikirannya bahwa ini adalah sesuatu yang salah, bahkan kesalahan besar ini kan, masalah besar, insya Allah dia tidak akan melakukan itu. Oke, kita kembali lagi sedikit tentang karir Abang tadi setelah di dunia pesantren yang mengalami dinamika yang cukup banyak ya. Di sana ternyata tidak hanya melulu pelajaran agama saja, ternyata organisasi, pelajaran umum dan sebagainya dididik di sana. Keterampilan, masalah kedisiplinan juga begitu tegas diterapkan di sana. Nah, setelah Abang keluar dari jenjang pendidikan pesantren tadi, itu kemana Abang setelah itu? Ya, saya kebetulan
lumayan aktif ya di organisasi. Okay. Di awal saya selesai dari pesantren, kebetulan di pesantren itu saya dekat sekali dengan kiainya, almarhum ya, almarhum Kiai Haji Mukhtar Abdul Witri. Nah, beliau itu ulama besar dan pernah menjadi Rois Suriah NU Riau. Nah, beliau titip pesan ke saya untuk begitu nanti selesai dari pesantren, saya masuk di organisasi. Nah, saat itu saya diarahkan di IPNU. IPNU ini Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Okay. Jadi di situ ada pelajarnya, ada mahasiswa juga dari Nahdlatul Ulama. Jenjangnya itu dari IPNU Ansor. Oh. Nah, begitu. IPNU baru Ansor. IPNU baru Ansor, setelah Ansor baru NU-nya. Abang melalui tahapan itu semua? Saya melalui tahapan itu semua. Kalau secara kaderisasi, saya ikuti jenjang itu dari awal. Artinya ini produk asli NU begitu ya? Saya asli NU. Dari pesantren masuk ke NU, masuk ke Ansor ya? Ya, betul. Okay. Nah, dari kepemudaan saya juga aktif di KNPI. Nah, awal kiprah saya juga dulu di KNPI itu ya masih sangat muda ya. Masih sangat muda karena aktif di organisasi di pesantren, kita juga diajarkan kepemimpinan, mungkin itu terbawa keluar. Ya alhamdulillah. Usia saya 21 apa 22 tahun saya sudah wakil ketua dulu di KNPI, kemudian 25 tahun saya sekretaris KNPI di Kota Pekanbaru. Begitu banyak yang abang ikuti, ada IPNU, ada Ansor, ada KNPI, Karang Taruna dan lain sebagainya. Ini kan organisasi-organisasi yang positif. Artinya ini akan berdampak langsung terhadap pola pikir abang, cara pandang abang terhadap kehidupan. Atau apa hal yang paling menarik yang abang dapatkan dari keaktifan abang di organisasi ini? Tidak ada yang lain selain jaringan. Tidak ada yang lain. Dan jaringan ini koneksi? Ya sama ya, koneksi, jaringan gitu ya. Perkawanan, persahabatan. Leadership juga pasti dapat di sini. Dan ini sebenarnya pasti nanti ada muaranya gitu. Jadi orang-orang yang hari ini bisa diperhatikan kan, apakah itu jadi gubernur, jadi menteri, atau jadi bupati, wali kota dan segalanya itu, saya yakin bahwa mereka semua ini adalah orang-orang yang aktif dalam organisasi. Karena dalam organisasi itu ketika kita aktif, maka jaringan itu akan banyak. Kita juga turun ke masyarakat, kita juga mengedukasi masyarakat. Sehingga pada akhirnya nanti insya Allah pastilah kita akan dapat sesuatu di situ. Walaupun itu tidak pernah terpikirkan sama kita. Artinya kita ngalir aja. Contoh saya sendiri, saya tidak pernah terbayang dulu-dulunya itu apa itu KPI, saya nggak tahu. Justru belum tergambar. Saya tidak tergambar. Aktif di organisasi, kebetulan saya dekat di organisasi, di salah satu organisasi, kebetulan dia komisioner di KPI pusat. Pusat. Saya selesai kuliah, saya diajar. Jadi saya sebelum di Provinsi Riau, saya sudah di pusat sebagai staf di KPI, di KPI pusat. Sehingga begitu saya sudah dapat ilmu, saya merasa sudah punya bekal untuk maju menjadi komisioner, majulah saya di provinsi. Alhamdulillah sampai sekarang duduk bertugas. Diamanahkan sekarang saat ini menjadi komisioner di KPI di Provinsi Riau. Ini pesan moralnya cukup bagus ini Bang. Artinya begini, bagi kawan-kawan mahasiswa yang telah lulus, kan bingung tuh. Mencari pekerjaan kan tidak segampang yang kita pikirkan. Artinya hari ini kita lulus, belum tentu hari ini dapat kerja. Gitu. Kalau seandainya pekerjaan belum menghampiri atau meski dari berbagai macam belum menghampiri, tidak ada salahnya kalau aktif di organisasi Bang ya? Sebenarnya batu loncatan. Batu loncatan yang salah satu batu loncatan terbaik itu adalah organisasi. Organisasi ya. Bagi katakanlah adik-adik mahasiswa ya. Iya. Ketika dia nanti punya cita-cita, punya keinginan, nanti aku nih setelah kuliah pengen jadi ini, pengen jadi ini. Kalau dia di organisasi, dia bakal ketemu semuanya di situ. Di organisasi itu kan, contoh nih kita di KNPI, politisi rame di situ, Bang. Di KNPI? Di KNPI, politisi rame di situ. Kemudian kontraktor sangat rame di situ, kontraktor. Mau apa aja di situ ada. Mau suku apa aja di situ ada. Agama apapun di situ ada. Sehingga kita dalam interaksi sehari-hari juga dengan berbagai suku, dengan berbagai agama, dan dengan berbagai profesi-profesi tadi. Pengacara juga ada di situ, guru juga ada di situ, PNS pun boleh.
Jadi dalam aturannya PNS pun boleh ada di situ. Semuanya ada di situ. Jadi keaktifan kita di sana juga berpengaruh Bang. Pasti ketika kita aktif, kemudian mungkin ada beberapa senior melihat kita itu aktif, komunikasinya bagus. Pastilah ya ketika dia butuh sesuatu penempatan nanti untuk di pekerjaan A, pekerjaan B, ini pasti digunakan. Artinya ajaran Islam yang bilang silaturahmi tadi memperpanjang umur, mempermudah rezeki, itu betul. Itu dia, betul. Di situ dia. Betul. Ketemu dia Bang ya. Ketemu rumusnya di situ. Jadi kalau hari ini ya alhamdulillah Indonesia ini kan mungkin berbeda ya dengan negara-negara di luar. Apalagi kalau kita bicara Cina, nggak ada cap stempel selain cap stempel negara kan. Benar. Nah, kalau kita ini jangankan ruang lingkup negara, ruang lingkup kita dalam satu kelurahan saja, di situ ada kelurahan, di situ ada organisasi kelurahan, cap stempelnya beda lagi, RW ada lagi, cap stempelnya berbeda lagi. Benar. Kemudian kita ada paguyuban. Benar. Nah, disinilah sebenarnya wadah untuk kita bersilaturahmi. Yang ini tidak dimiliki oleh beberapa negara di luar. Sehingga kalau kita ini kan kalau satu diganggu, pasti yang lain merasa diganggu juga. Betul. Kalau kita aktif di organisasi, akan ada rasa soliditas yang tumbuh dari kawan-kawan. Gitu ya. Kalau kita misalnya ada persoalan, pasti yang lain juga bantuin. Gitu. Tapi kalau kita hanya diam, tidak berinteraksi sosial, mungkin ya terima aja nasib sendiri. Terima nasib, kemudian biasanya kalaupun ada rekrutmen dari perusahaan itu yang memang betul-betul memiliki skill yang luar biasa. Nah, jadi waktu dia sekolah itu mungkin waktu dia kuliah, dia memang punya skill di jurusannya yang memang luar biasa, entah itu fisika atau matematika, keuangan, ekonomi dan lain sebagainya. Ketika dia punya skill yang luar biasa, mungkin itu cepat direkrut gitu. Betul, tapi secara sosial pun ini tidak bagus dampaknya nanti. Karena percuma punya keahlian, tapi tidak ada yang tahu gitu. Banyak yang seperti itu. Artinya dia merasa ruang hampa begitu. Teman-teman saya juga ada yang seperti itu. Jadi duitnya banyak. Dengan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan. Untuk sosial, dia menjadi makhluk asosial. Tapi pada akhirnya lama-lama dia merasa dia berada di ruang hampa. Melihat teman-temannya ini saling berkomunikasi, saling ketemu, ngopi di sana, ngopi di sini. Gitu ya. Apalagi kita di Pekanbaru, kalau dihitung tempat ngopi di sini nih berapa ratus. Sementara bagi orang-orang seperti itu tidak ada waktu ngopi. Bekerja, tidur. Kerja, pulang, tidur. Ini bakal berdampak juga kan ke anak-anaknya. Anaknya juga bakal meniru seperti itu. Karakteristik kita Indonesia ini sebenarnya adalah karakteristik yang saling saling gotong royong, saling membantu. Ada yang sakit saling mengunjungi, kan begitu. Dan itu semua dibentuk adanya yang seperti itu karena organisasi. Ada paguyuban, ada perkumpulan, ada ormas. Kalau kita tidak punya itu di Indonesia ini, saya kira kita akan, kalau orang Jakarta bilang lu gue, bakal seperti itu. Dan kita tidak ingin yang kejadian itu, baik itu di Pekanbaru khususnya ataupun Provinsi Riau, jangan sampai seperti itu. Oke, Bang, ini sudah lebih dari 30 menit kita berdiskusi ini, Bang. Terima kasih Abang sudah hadir ke podcast Bukan Mimpi. Sukses terus, Bang. Sama, Bang. Mudah-mudahan sama kita semua, mudah-mudahan sukses. Amin. Harapan kami komisioner KPID ini bukan menjadi akhir tapi menjadi titik awal, Abang. Amin. Untuk terus berkiprah bagi Riau, bagi Indonesia ini khususnya. Amin. Mungkin di yang terakhir ini apa yang ingin Abang sampaikan pada generasi muda, Bang? Wakili pemuda yang ada di Riau ini. Apa pesan yang Abang sampaikan? Saya selalu menyampaikan ke adik-adik, kebetulan di organisasi, berbagai organisasi itu, kalau sekarang kan saya banyaknya itu di Dewan Pembina lah kira-kira. Okay. Pesan saya cuma satu, sering bersilaturahmi. Dari silaturahmi itu kita dapat semua, ketemu rumusnya semua. Setiap hari itu siapkan setidaknya 2 atau 3 kali di luar aktivitas kita untuk melaksanakan silaturahmi
Apakah itu ke keluarga, apakah itu ke teman-teman, sahabat-sahabat kita di organisasi, senior-senior, termasuk junior-junior. Saya punya prinsip, dalam satu hari itu minimal 3 kali. 3 kali itu, kalaupun dia misalkan jauh, kita saat ini bisa menggunakan teknologi. Bisa telepon, bisa video call. Yang penting itu jangan sampai kita memutuskan silaturahmi atau menjadi makhluk asosial. Luar biasa. Itu saja. Oke, luar biasa. Itulah tadi pesan dari salah satu tokoh pemuda yang ada di Riau, jalin silaturahmi. Oke, terima kasih Bang Rehan atas waktunya. Sama-sama. Selamat datang di Dunia Nyata. Karena ini bukan mimpi, Bang Rehan.